menceritakan sepasang pasutri, yang istrinya ditinggalkan oleh suaminya karena direkrut untuk bertugas dalam perang melawan kerajaan-kerajaan tetangganya. Dan istrinya yang sedang hamil tua mengalami bucat ketuban untuk orokan. Naasnya dia meninggal karena tidak ada yang membantunya dan menjadi hantu yang menelor para penduduk setempat. Berlatar di Siam pertengahan abad ke-19, selama era Raja Mongkut dan pada puncak dinasti Ratanakosin. Ketika Siam dilanda perang dengan kerajaan-kerajaan tetangganya. Mak yang diperankan oleh Mario Maurer direkrut untuk bertugas dalam perang. Memaksanya meninggalkan istrinya yang sedang hamil, yaitu Na yang diperankan oleh Davika Horn, di kota Phra Khanong. Tidak jauh dari pusat kota Bangkok, dia terluka selama pertempuran dan dikirim ke posko medis. ไม่เป็นไรหรอกครับแค่ขาพลิกขาพลิกเหรอโอ้โหโอ้ยฮ่าแล้วแม่งก็ร้องซะอีนาคเมียกูป่านนี้ก็คงจะคลอดแล้ว Di mana ia bertemu dengan sesama prajurit Ter, Puak, Shin, dan Ae, yang kemudian menjadi sahabat-sahabatnya setelah ia menyelamatkan mereka dari kematian. Sementara itu, di Phra Khanong, Sina berjuang sendiri dengan susah payah untuk melahirkan bayinya. Dia berteriak minta tolong, tetapi ia terlalu lemah untuk didengar. Tak lama kemudian, rumor mulai beredar di desa bahwa Sina telah meninggal saat melahirkan dan kini menjadi hantu dalam wujud yang sangat kuat yang menghantui rumah tersebut. Penduduk desa di lingkungan itu kemudian mendengarnya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayinya. Membuat mereka ketakutan dan membuat mereka meringkuk ketakutan. Ketika si Mak dan sohibnya tiba kembali di Phra Khanong pada malam hari, mereka mendapati kota itu benar-benar sepi. Mereka tiba di rumah si Mak dan si Na pada malam hari. อีนาคมึงขี้อยู่เปล่า นั่งหายไปไหนมาเขาตกใจแทบแย่อะเองรู้เปล่า ตอนเขาไปลบอ่ะ แล้วลูกเราอ่ะ เล่นอยู่มุมนู้นจ้ะ Dan si Mak memperkenalkan Sina kepada sohibnya. Karena sekarang sudah terlalu gelap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan untuk tinggal di si Mak. คุณต้องค้างที่นี่สักคืนอ่ะรอสงครามสงบก่อนแล้วค่อยไป What Keesokan harinya, mereka mengunjungi pasar desa, tetapi dijauhi oleh masyarakat yang takut dan menolak menjual barang dagangan mereka kepada si Mak dan melarikan diri. ไอ้มาก ฉันกะจะซื้อปลาไปฝาก ไม่ขาย Seorang penduduk desa yang mabuk mencoba berteriak memperingatkan si Mak, tetapi dipaksa turun dan dibungkam oleh putranya. นี่ถ้าฉันไม่ได้เจอไอ้หน้าก่อนสงสัยต้องจีบยายเปียกแน่ นี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มา เงียบ เมา โทษที่แบบแม่กูเมาแล้วพูดเลื่อยเปื่อยแบบนี้นะ Keempat sohibnya si Mak kemudian membahas apa yang telah mereka dengar, tetapi menghiraukan rumor tersebut sebagai sesuatu candaan. ถ้ามองลอดหวังขา เราจะเห็นว่าใครเป็นผี อีนาคเป็นผีงั้นเหรอ โอ้โหมึงจะบ้าเหรอ Akan tetapi, si Shin, ketika disuruh untuk memanggil si Mak,
melihat bahwa rumah itu sudah sangat rusak dan tidak terawat selama berbulan-bulan karena salah satu tangganya patah. Ranjang bayi tempat sidang, putra Sima dan Sina. Seharusnya tidur, bergoyang sendiri, dan kemudian dia melihat Sina menjulurkan tangannya dengan panjang yang tidak wajar untuk mengambil jeruk nipis yang terjatuh di bawah rumah. Penduduk desa pemabuk yang juga mencoba memperingatkan mereka sebelumnya muncul secara misterius dalam keadaan tenggelam. Keesokan harinya, Siter menuduh si Shin mengalami delusi. Namun, saat buang air besar di hutan, Siter menemukan mayat membusuk di belakang rumah, yang mengenakan cincin yang sama dengan Sina.อะไรนะ Sima mengundang keempat sohibnya untuk makan malam. Dan mereka diberi daun dan cacing buatan Sina. เอาเลย เฮ้ยมีแต่อร่อยๆทั้งนั้นแหละ หน้าก็น้อยใจแย่เลยดิ แต่จะว่าไปลองชิมสักหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกมั้งกลมกล่อมได้รสอูมามิเฮ้ยเพิ่มเอาเลย ของมึงเลยเอาเลยชิน หน้าของเขาทำอาหารอร่อยที่สุดเลย Mereka kemudian bermain tebak-tebakan. Salah satunya melibatkan permainan kata Visua yang artinya kupu-kupu yang mengharuskan Sina digambarkan sebagai hantu, Vi. ไม่ใช่ สวย ผีเสื้อไอ้นี่ไงเสื้อ Sima kemudian mengabaikan semua peringatan mereka. Karena Sima tahu apa maksudnya. Dia menyatakan bahwa mereka bukan lagi temannya dan mengusir mereka dari tempat tinggalnya. พวกเราตายแน่เลยว่ะ มึงไปดูดิ พวกมึงออกไปจากบ้านป้ากูได้แล้ว Kemudian, Sima dan Sina pergi berkencan ke pasar malam, mengunjungi taman hiburan. Sohibnya Sima mencoba meyakinkan Sima bahwa Sina adalah hantu di biang lala. Tetapi mereka dan antrean yang menunggu diusir oleh Sina. Mereka mencoba kedua kalinya dengan menangkap Simak saat mereka berada di rumah hantu. Kali ini, mereka berhasil dan menangkap Simak. โคตรไม่มากที่กูทำแบบนี้ก็เพื่อมึงเว้ย มือปลอม เฮ้ย เอาเฮ้ยช่วยแก้มัดมึงหน่อยดิ เร็ว Di hutan, tiba-tiba. Di hutan, luka lama Simak akibat perang terasa lagi. Sohibnya pun terkejut melihat betapa lambatnya luka itu sembuh. Tetapi si Shin dan si Ter menjadi yakin bahwa dialah, bukan Sina, yang menjadi hantu. Dan ketakutan mereka tampaknya terbukti ketika Sima bereaksi kesakitan saat mereka menyerangnya dengan beras suci. Sohibnya itu kemudian melarikan diri dari Sima dan mereka menyelamatkan Sina. Karena si Fuyak yang naksir ke Sina. ๆนาคโอ้ย ไม่ได้เจอตั้งนานเป็นไงบ้างอะนาค ไม่เป็นไรจ้ะ
งั้นเราก็รีบขึ้นเรือดีกว่าน่าจะไปเรือขึ้นเรือ Saat melarikan diri dengan perahu, Simak datang, berjalan ke sungai untuk menghampiri mereka. Tetapi Simak hampir tenggelam saat dia mengalami kram. Karena hantu tidak seharusnya merasakan kram. Simak ternyata bukan hantu, dan dia diselamatkan. มึงเป็นเฮียอะไรเนี่ย แล้วทำไมตอนมึงโดนข้าวสาร Ketika ditanya mengapa dia berteriak saat terkena beras suci, Simak mengungkapkan bahwa beras tersebut telah menusuk lukanya. Membuatnya berteriak kesakitan. Dalam kebingungan, mereka tidak tahu apakah Simak atau Sinak adalah hantu atau bukan. แล้วตกลงใครแม่งเป็นผีใครแม่งเป็นคนกันแน่วะเนี่ย ชื่อแม่งกระเสือกคล้ายกันอีกมากๆนักๆอะไรเนี่ย ก็นี่ไง CIA menjatuhkan cincin yang identik dengan yang digunakan Simak, Sinak, dan mayit di belakang rumahnya. CIA langsung dituduh sebagai hantu dan ditajong atau ditendang dari perahu. ไอ้เต๋อทีแม่งลงน้ำเลย Yang lain kemudian mencoba melarikan diri. Tetapi, karena mereka telah membuang dayung perahunya, mereka tidak dapat bergerak. Sinak kemudian entah bagaimana mengeluarkan dayung yang basah kuyup dan menyerahkannya kepada si Ter, yang tiba-tiba teringat bahwa mereka semua telah terlempar ke laut dan telah hanyut terlalu jauh untuk bisa diselamatkan oleh orang normal. Si Ter kemudian berdiri di atas perahu untuk melihat ke arah mereka yang di belakangnya itu di antara kedua kakinya. จะยืนทำไมเนี่ยไอ้เต๋อ โอ้ยชินหลบไป เอ้ากูด้วยเหรอ มึงก็หลบด้วยหลบไปไหน ซ้ายไหนก็ซ้ายเถอะฝั่งไหนอะซ้ายไหนก็ได้ ซ้ายใครขาก็ดังสนั่นเหล่าชายชักจับตะกะแตน นั่นดิ เฮ้ยอีนาเป็นผี Nak ternyata adalah hantu selama ini. Lalu Sinak mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Simak. Mereka semua pun lalu bergegas melarikan diri ketakutan. Simak pada awalnya tidak ingin meninggalkan Sinak sendirian, tetapi teman-temannya memukul Simak hingga pingsan untuk membawanya ke kuil. ไม่สลบอ่ะ กูเห็นในหนังท่านอย่างนี้ทุกเรื่องแม่งสลบทุกเรื่องอ่ะ เฮ้ยเร็ววะไปเร็วเร็ว Di sana mereka berada di bawah perlindungan biksu setempat, yang dipersenjatai dengan beras dan air suci, dan kuil itu dibentengi dengan cincin pengaman yang disihir. Sinak lalu muncul dalam wujud hantu yang menakutkan, dan menyerang. ตัวเอง อย่าทำเมียกู ช่วยเขาด้วย ไม่กู Awalnya, senjata suci itu berhasil menahan Sinak. Tetapi, dalam kepanikan, ditambah dengan perjuangan Simak untuk kembali ke istrinya, semua beras suci dan air terbuang sia-sia. Dan si biksu itu secara tidak sengaja tertajong keluar dari cincin pengaman. Si biksu itu kemudian melarikan diri dari kuil, meninggalkan mereka yang telah menghancurkan cincin pengaman saat mencoba melarikan diri untuk menghadapi Sinak yang marah. CIA yang pucat kemudian muncul kembali dan terungkap bahwa dia juga manusia. Dia memiliki cincin itu karena dia telah mencurinya dari mayit di belakang rumah untuk bermain selot. Setelah topik itu selesai, mereka akhirnya ingat bahwa mereka seharusnya melarikan diri dari Sinak. Sinak berteriak marah kepada mereka. Bahwa dia hanya ingin bersama orang yang dicintainya, Simak. Yang ditentang oleh sohib-sohibnya itu karena mereka tidak percaya orang yang hidup bisa bersama orang yang mati. Dan menuduhnya membunuh si ibu pemabuk waktu itu. Sinak dengan marah membantahnya. Dan mengatakan bahwa pemabuk itu telah menenggelamkan dirinya. Sinak, dalam campur kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan, kemudian mengancam akan membunuh Sima dan membawanya untuk tinggal bersamanya.
tetapi berhenti ketika dia melihat betapa dia telah menakut-nakuti suaminya. Si Mak kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu kebenaran tentang si Nak selama ini. Setelah kecurigaannya muncul selama permainan tebak-tebakan, dia telah melihat si Nak di antara kedua kakinya, yang memperlihatkan wujud hantu si Nak dan menemukan mayitnya yang membusuk. Namun, bahkan saat itu, dia jauh lebih takut hidup tanpa si Nak daripada takut si Nak mati. Keduanya berbaikan dengan berlinang air mata. Sohib-sohibnya si Mak melihat mereka bersatu kembali, juga dengan berlinang air mata menegaskan kembali persahabatan mereka, dan bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain lagi, bahkan jika salah satu dari mereka meninggal. Lalu kita diperlihatkan ke pertemuan pertama si Mak dan si Na. Di akhir film, si Mak, istrinya, dan kini sohib-sohibnya hidup bahagia di desa. Si Nak menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk mengerjakan tugas, bermain tebak-tebakan, dan membantu si Mak menang untuk pertama kalinya. Menakut-nakuti penduduk desa yang berusaha mengusirnya, yang dipimpin oleh putra pemabuk desa, dan bahkan mengelola atraksi rumah hantu di kota itu. Terungkap pula bahwa anaknya, si Dang, juga memiliki sebagian kemampuannya, meskipun ia masih bayi. Tamat. Mungkin inilah yang dinamakan cinta sampai menunggu mati.